Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita setelah kita memperingati Jumat Agung dan Paskah. Tentunya hari-hari yang akan kita lewati di sepanjang hari-hari kita ke depan, kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kembali firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini sebagai dasar dari apa yang akan kita perbuat di sepanjang hari-hari kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menyengguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sebab sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guruku. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ketahui bersama bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang kita ketahui bersama mempunyai latar belakang hidup yang tidak begitu baik. Kita anggap sebagai perempuan yang berdosa, sama seperti kita. Tetapi puji Tuhan, karena kemurahan, karena kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus, Maria Magdalena dipulihkan. Kehidupan Maria Magdalena dimenangkan, sehingga dia berubah menjadi pribadi yang begitu mengasihi Tuhan, karena dia tahu betul betapa hidupnya diubahkan oleh Tuhan, hidupnya dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana perjalanan kehidupan Maria Magdalena setelah hidupnya diubahkan. Sama seperti kita juga Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah memperingati Jumat Agung dan Paskah. Kita adalah orang-orang yang seharusnya memiliki respon yang sama seperti Maria Magdalena. Seperti yang disampaikan dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-16. Maria Magdalena memanggil Yesus sebagai Rabuni atau guruku. Bentuk penghormatan dari Maria Magdalena terhadap Tuhan Yesus. Artinya apa? Mari kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai guru kita. Sebagai pribadi yang perkataannya, sabdanya, firmannya kita dengar, kita ikuti, dan tentunya sebagai seorang guru, seluruh kehidupannya kita teladani. Bapak Ibu Saudara terkasih, Maria Magdalena sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai guru yang memuaskan dahaga jiwanya dengan air hidup. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 14. Puji Tuhan, kita sebagai umat yang dimerdekakan, sebagai umat yang menikmati anugerah Tuhan, mari kita terus membangun iman kita dari hal-hal yang dapat kita kerjakan sebagai orang percaya. Lewat doa kita dan juga lewat perenungan firman Tuhan yang kembali akan menguatkan keimanan kita. Mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai guru kita di setiap hari-hari kita. Yang kita dengar perkataannya, kita renungkan perkataannya, dan kita jadikan Dia teladan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat menolong kita semua sebagai orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan. Kita berdoa.
Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Orang-orang yang Tuhan sudah boleh pulihkan kehidupannya. Sama seperti Maria Magdalena. Maria Magdalena menjalani kehidupannya sebagai orang yang sudah dimerdekakan dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai gurunya. Dia memanggil Yesus sebagai Rabuni, guruku. Dan mampukan kami juga menjadikan Yesus sebagai guru kami. Yang perkataannya kami dengar, yang perkataannya kami renungkan, dan kehidupannya kami teladani. Terima kasih Bapak, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan yang baru dalam kami menjalani hari-hari kami. Berkati apa yang akan kami kerjakan dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.